Hey ho Pop Gengs! Banyak yang menganggap Puan Maharani hanya aji mumpung karena merupakan cucu dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan anak dari Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Tapi jangan salah, meski begitu Puan Maharani ternyata punya usaha keras untuk sampai di posisinya saat ini loh. Gak percaya? Simak sampai habis deretan prestasi Puan Maharani selama menjabat ini ya. Banyak yang mengira jika karir politik Puan Maharani dimulai saat ia berkuliah di jurusan Komunikasi Massa FISIP UI pada tahun 1997. Namun sebenarnya setelah kuliah ia justru memutuskan untuk fokus menjadi ibu rumah tangga saja. Setelah dipersunting oleh konglomerat Hapsoro Sukmono Hadi di tahun 1998 dan mengurus kedua anaknya Diah Pikatan Orisa Putri Hapsari dan Praba Diwangkara Caraka Putrasoma hingga membuat namanya tenggelam. Namun ketika Megawati menjadi presiden di tahun 2001, pemilik nama lengkap Puan Maharani Naksatra Kusyala Devi ini mulai sering menemani ibunya dalam kunjungan dinas di dalam dan luar negeri dan melakukan kegiatan sosial sendiri. 3 tahun masa kepresidenan sang ibu membuat Puan mulai tertarik terjun ke dunia politik. Ia pun bergabung dalam partai dan menjabat sebagai Ketua Pemberdayaan Masyarakat DPP PDIP periode 2005 hingga 2010. Hingga di tahun 2008, Megawati mulai memperkenalkan Puan sebagai penggantinya yang saat itu menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DPP PDIP. Karena karirnya berjalan mulus, setahun kemudian Puan Maharani pun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di pemilu 2009 di Dapil Jawa Tengah 5 yang meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali yang memenangkan 242.504 suara. Angka ini merupakan jumlah suara tertinggi kedua dari semua calon anggota parlemen secara nasional. Pada masa jabatan pertamanya ini, Puan Maharani menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP sejak 2012 menggantikan Cahyo Kumolo. Ia mendapat tugas di Komisi 6 yang mengawasi BUMN, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta anggota Badan Kelengkapan Dewan BKSAP atau Badan Kerjasama Antar Parlemen. Selama periodenya, perempuan yang lahir 6 September 1973 ini banyak dipuji karena menentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar di tahun 2008. Di jabatan ini pula, Puan menjadi pemrakarsa dalam acara pagelaran wayang kulit dengan kelir terpanjang tahun 2013 saat menyambut HUT PDI Perjuangan yang ke-40. Kemudian di tahun 2014, tepatnya saat Jokowi menang atas Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden langsung, Puan Maharani diangkat menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan saat umurnya mencapai 41 tahun, di tengah kritik atas pengalamannya dan pengaruh politik ibunya. Ia pun menjadi Menteri Koordinator Perempuan pertama dan termuda kala itu. Ia bahkan diberi penghargaan sebagai Menteri Koordinator termuda sepanjang sejarah Indonesia oleh MURI alias Museum Rekor Republik Indonesia. Di awal karirnya di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan mendapat penghargaan dari Paramadina Public Policy Institute dalam acara E-Transparency Award 2014 karena website Kemenko PMK dianggap sebagai situs web pemerintah dengan pengembangan paling pesat dalam hal transparansi. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada tanggal 24 Agustus 2016, Puan meluncurkan situs web revolusimental.go.id untuk mempromosikan seruan revolusi mental Presiden Joko Widodo. Web ini dianggap tidak kalah penting di masa itu. Di tahun yang sama, ia juga mendapatkan Demokrasi Award bersama 5 menteri dari Kabinet Gotong Royong dalam acara Malam Budaya Manusia Bintang 2016. Dari masa jabatannya ini, Puan dianggap sukses karena indeks pembangunan manusia meningkat, kemiskinan yang lebih rendah, dan statistik rasio Gini menunjukkan angka ketimpangan lebih rendah. Sebab pihaknya memang fokus pada 3 hal, yakni mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial sesuai amanat Presiden. Pada September 2016, ketimpangan di Indonesia terbukti turun menjadi 0,394 dari 0,402 pada September 2015. Sedangkan tingkat pengangguran pada tahun 2016 jadi berkurang 5,5%. Angka ini merupakan yang terendah sejak 1999 atau dalam kurun waktu 17 tahun terakhir.
Selain itu, Puan juga berhasil melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan 8 kementerian lembaga kunjungan kerja ke seluruh Indonesia, serta melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri dalam urusan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Tak heran, jika 2 kali perombakan kabinet pada masa jabatan pertama Jokowi, Puan Maharani selalu tak tersentuh dari reshuffle. Kinerja Puan juga telah dibuktikan melalui kemampuannya mengawal kesuksesan sebuah program berkelas dunia seperti Asian Games dan Asian Para Games 2018. Saat itu ia dipercayakan sebagai wakil ketua pengarah Asian Games. Di tahun yang sama, ia juga mendapat tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas usulan Kepolisian Republik Indonesia karena Puan sebagai Menko saat itu dinilai berjasa karena telah bersinergi dengan kepolisian dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme. Di saat itu pula Puan melakukan revitalisasi BKKBN alias Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan program Kampung KB yang dianggap monumental. Lalu di tahun 2015, Puan Maharani juga menjadi delegasi RI pada Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction di Sendai, Jepang. Karir politik Puan Maharani semakin melaju saat memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan diri sebagai menteri. Puan Maharani memilih untuk ikut kontestasi Pileg 2019-2024. Dan lagi-lagi ia terpilih sebagai caleg suara tertinggi, yakni 404.034 suara. Dan tepat pada 30 September 2019, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pileg memutuskan Puan Maharani menjadi Ketua DPR RI 2019 hingga 2024. Dan berkat itu, berbagai penghargaan pun semakin banyak dianugerahkan padanya. Salah satunya, penghargaan Muri sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI setelah 74 tahun. Di tahun 2019, Puan kembali menjadi delegasi Indonesia dalam Inter-Parliamentary Union yang ke-6 di Tokyo, Jepang. Dan di tahun yang sama, lagi-lagi cucu Soekarno ini meraih penghargaan berupa Eminent Women of the Year 2019 dari majalah Her Times yang dianugerahkan dalam acara The Third Women Empowerment Award di Singapura pada 22 Juli 2019. Dan di tahun 2020, ia bahkan mendapat 2 penghargaan sekaligus, yakni Inspiring Woman 2022 Award dan tanda kehormatan dari Presiden Jokowi berupa Anugerah Bintang Mahaputra Adi Pradana. Lalu di tahun 2021, Puan diberikan gelar dan nama adat dalam upacara keluarga Saibatin Karya Kartadilaga di Pulau Pisang, Lampung. Nama adat yang diberikan berupa Ratu Mustika Kartadilaga. Karena menurut Sultan Hidayat Kartadilaga, gelar Demung Tinggi Laksana 10, nama Puan Maharani memang tertulis dalam silsilah keluarga atau tambo di Lamban Gedung Kartadilaga berdasarkan silsilah sang ayah, almarhum Taufik Kemas. Tak cuma di bidang politik dan sosial, Puan juga di bulan Juli 2022 mendapat gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa dari Universitas Nasional Pokyung atau Pokyung National University, Korea Selatan. Gelar doktor kehormatan ini diberikan berkat sumbangan pemikirannya serta pencapaiannya sebagai First Woman Speaker of the House Representatives.